Bismillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Idza qama liman jadabi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'us rahmatan lil anam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabil kiram, amma ba'du. Wa ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Ta'ala, insyaallah pada kesempatan Jumat siang ini khatib akan membawakan khutbah dengan tema rahmat kemerdekaan. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kemerdekaan Republik Indonesia merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hal tersebut tercantum jelas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ketiga. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, para pendiri bangsa dan negara Republik Indonesia, the founding father, tidak sembarangan merumuskan kalimat tersebut, melainkan atas dasar pertimbangan fakta sejarah bahwa dalam mencapai kemerdekaan bangsa Indonesia telah berjuang lama sekuat tenaga melawan kekuatan penjajah untuk mewujudkan keinginan luhur berkehidupan berkebangsaan yang bebas. Pada titik kulminasi 17 Agustus 45, turunlah pertolongan Allah berupa rahmatnya berbentuk kemerdekaan yang diproklamasikan hari itu. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Dalam bahasa tradisi Islam, sebagaimana dirumuskan Syekh Athaillah Asy-Sukandari, penulis kitab Al-Hikam, rahmat Allah merupakan puncak pahala al-ajru yang diperoleh selama manusia menempuh proses amal saleh dan ampunan magfirah. Tamu Allah yang berbahagia, tetes darah dan air mata para pejuang kemerdekaan dapat dikategorikan amal saleh. Mulai dari zaman pemberontakan Sultan Agung Tirtayasa tahun 1628, Perang Diponegoro, Perang Padri, Perang Aceh Trunojoyo, hingga Cimareme Garut, Sukamanah Cilegon, dan lain-lain, menjadi himpunan amal soleh dan ampunan yang akan bermuara kepada rahmat Allah. Oleh karena itu, penghargaan terhadap jasa-jasa para pejuang kemerdekaan sejak paling awal hingga paling mutakhir harus tetap ditumbuhkan dan dipertahankan oleh generasi penerusnya. Jangan dinodai oleh tindakan-tindakan yang merusak nilai amal saleh dan nilai ampunan mereka yang telah mengorbankan nyawa serta harta demi kemerdekaan yang dirahmati Allah Ta'ala. Para generasi penerus harus mengisi kemerdekaan dengan segala perbuatan yang tak terlepas dari cakupan sebab akibat rahmat Allah. Banyak ayat Al-Quran yang menyatakan rahmat Allah itu dekat dari orang-orang yang berbuat kebajikan. Quran surat Al-A'raf ayat 56. Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan rahmatnya kepada siapa saja yang dia kehendaki dan tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat kebajikan. Quran surat Yusuf ayat ke-56. Tamu Allah yang berbahagia, bahkan secara khusus Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan akan menetapkan mengekalkan rahmatnya bagi orang-orang yang bertakwa, menunaikan zakat, dan orang-orang beriman kepada ayat-ayatnya. Quran surat Al-A'raf ayat 156.
berkaitan dengan rahmat Allah Ta'ala sebagai unsur utama kemerdekaan yang diakui secara konstitusional. Langkah, sikap, dan tindakan bangsa Indonesia dalam menikmati kemerdekaan mau tidak mau harus tetap berada dalam koridor petunjuk Allah Ta'ala berdasarkan ayat-ayat Al-Quran yang dikutip di atas. Setiap elemen bangsa harus terus melaksanakan kebajikan, baik secara individual maupun komunal, menghindari perbuatan-perbuatan buruk yang akan menjauhkan rahmat Allah dari kehidupan kita dalam berbangsa dan bernegara. Kasus-kasus korupsi yang marak selama ini merupakan pertanda akan pudarnya rahmat Allah, berarti pudarnya kemerdekaan, sehingga akan mengembalikan penjajahan, baik secara fisik berupa penguasaan wilayah kedaulatan maupun secara mental spiritual berupa penguasaan hawa nafsu. Angkara dalam tata kehidupan sehari-hari yang jauh dari kedamaian, ketenangan, dan kesejahteraan. Tamu Allah yang berbahagia, sabda Rasulullah SAW, jika suatu kaum mengingkari janji, akan segera dikuasai musuh-musuhnya. Hadis riwayat Imam Tabrani. Musuh dalam arti agresor juga berarti hawa nafsu. Jika pengingkaran terhadap rahmat Allah Ta'ala sudah merajalela di setiap relung kehidupan masyarakat, kehancuran bangsa dan negara tinggal menunggu waktu. Dalam Quran surat Al-Isra ayat ke-16 disebutkan, jika akan menghancurkan suatu bangsa dan negara, Allah Subhanahu wa Ta'ala terlebih dahulu memperingatkan kaum elit, penguasa, pengusaha, politikus. Di situ menaati perintah Allah, yaitu menggunakan kekuasaannya, wewenangnya, hartanya, jaringan politiknya, dan lain-lain untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Namun mereka abai sehingga Allah Ta'ala menghancurkan bangsa dan negara itu sehancur-hancurnya. Sementara itu dalam Quran surat Al-Qasas ayat ke-59, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa Allah tidak akan menghancurkan suatu negara kecuali jika penduduknya berbuat zalim. Zalim mengandung arti meletakkan atau menggunakan sesuatu bukan pada tempatnya, menggunakan kekuasaan untuk korupsi, menggunakan kekuasaan untuk kesewenang-wenang, menggunakan jalan umum untuk berdagang, menggunakan hukum untuk kong kali kong. Kalau rakyat kecil berbuat salah, hukum cepat-cepat ditegakkan. Tapi kalau orang besar berbuat salah, hukum belaga budek dan belaga pilon. Hukum bagaikan mata pisau yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas, dan sebagainya dan sejenisnya. Semua itu termasuk perbuatan zalim. Tamu Allah yang berbahagia, kemerdekaan Republik Indonesia yang berusia 77 tahun merupakan momentum koreksi diri dan mawas diri. Apakah selama 77 tahun merdeka sudah benar-benar mengakar dalam pondasi rahmat Allah dengan berbagai kebaikan dan kebajikan, atau justru memperbanyak maksiat kepada Allah sehingga harus menanggung resiko azabnya yang maha dahsyat? Bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu menghargai para pejuang dan para pahlawannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruhu innahu huwat tawwabur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa ala alihi al-adhar wa ashabil ahyar wa sallim taslima katsira amma ba'du. Wa ya ibadallah ittaqullaha wa ati'u la'allakum tuflihun.
وقال تعالى في كتاب الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا شفينا كريمنا ومولانا محمد سلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين آمين يا رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات وقاضي الحاجات ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر لي ولكم.